Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Jadi di sini saya akan mengadakan sebuah diskusi online karena memang kita sama-sama tahu ya, bahwasanya di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka secara langsung. Nah, tujuan dari diskusi online ini adalah untuk menegosiasikan sebuah rumah yang memang saya jual, yang udah Bapak nego melalui email saya. Baik, kepada bapak-bapak yang mungkin sekarang udah ada sarana untuk kita untuk bernegosiasi mengenai apa yang ingin kita bicarakan. Jadi apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Dafa Prasetyo. Saya sebagai seorang pembeli. Saya telah mengirimkan email kepada Ibu Nur Alifah dengan menyampaikan negosiasi saya sebesar 650 juta rupiah secara kredit, yang nantinya tujuan saya membeli rumah ini adalah untuk kebutuhan berinvestasi. Yang ingin saya tanyakan adalah, di sini sudah tertera spesifikasi yang ada, dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pajak-pajak PBB dan surat tagihan listrik dan PDA yang Bu Alifah? Itu saja. Ya, jadi kalau mengenai surat-surat, baik itu surat pajak atau surat tagihan-tagihan, saya sebagai pemilik dari rumah ini memang selalu rutin untuk membayar tagihan-tagihan sekaligus membayar pajak rumah itu. Mungkin nanti bukti mengenai surat-surat ini bisa saya kirim melalui email. Nah, jadi nanti setelah saya kirim surat-suratnya melalui email, Bapak bisa melihat sendiri mengenai surat-surat itu, karena memang surat-surat itu saya selalu lancar untuk membayar tagihan-tagihannya, serta pajaknya juga selalu lancar. Baik, untuk ada hal lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Baik, nama saya Iwan Rahmat Sastrawan. Saya merupakan calon pembeli dari rumah Ibu Alifah. Kemarin saya sempat mengirimkan email kepada Ibu Alifah perihal negosiasi mengenai harga untuk rumah yang Ibu tawarkan. Di email kemarin, saya mencantumkan harga 650 juta yang saya akan bayar secara cash. Nah, tujuan saya di sini untuk membeli rumah tersebut ialah untuk keperluan tempat tinggal pasca menikah. Dan di sini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Alifah, itu mengenai bagaimana status dari sertifikat rumahnya, Bu. Seperti itu. Ya, jadi mengenai surat kepemilikan atau sertifikat kepemilikan, ini sudah SHM, jadi sudah hak milik. Jadi mudah apabila nanti Bapak Wayan atau Bapak Dafa melakukan pembelian dan sudah sepakat, maka sertifikat ini akan mudah dibalikan tangan. Jadi dalam hal ini, sertifikat itu sudah sangat, kalau bahasanya kalau SHM itu sertifikat yang udah paling tinggi. Jadi mungkin ini akan memudahkan para pembeli untuk mengalihkan nama atas nama Bapak Dafa atau Bapak Wayan. Seperti itu. Nah, baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, baik. Jika sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan dan udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, dari mulai penawaran Bapak Dafa dengan Bapak Wayan, harganya sama, 650 juta. Mungkin cara pembayarannya aja yang berbeda ya, Pak. Dari mulai bayarnya cash dengan bayar kredit, namun dengan cara investasi mungkin saya akan menerima 2 kali lipat dari Bapak Dafa. Nah, saya berharap dari harga yang Bapak tawarkan ini sebesar 650 juta bisa sesuai dengan harga yang saya mau di awal, yaitu 700 juta. Karena melihat dari kondisi rumah yang saya miliki, lokasinya strategis, dekat dengan pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, perkantoran. Mungkin ini memang yang membuat harganya harus tinggi. Ditambah dengan sertifikat kepemilikannya, itu sudah SHM. Baik, jadi begini Bu Alifah, saya mengajukan negosiasi sebesar 650 juta dengan pemikiran seperti ini. Saya tidak ingin mengambil resiko 700 juta, dikarenakan
beberapa faktor, yaitu satu, kawasan rumah Anda yang saat ini sedang memasuki red zone atau bahaya tingkat tinggi dalam COVID-19. Yang kedua juga, daerah rumah Anda yang tingkat kejahatannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Lalu yang terakhir, sering adanya bencana banjir di sekitar daerah itu. Itu yang saya dengar dari beberapa kenalan saya. Jadi mungkin saya tidak ingin lagi menaikkan harga awal saya, itu 650 juta. Ya, saya juga tetap dengan penawaran saya di angka 650 juta, mengingat dana yang saya miliki sekarang ini hanya cukup untuk membeli rumah dengan harga 650 juta. Ditambah lagi, mengingat dengan saya pasca menikah kemarin, dan tidak ada dana lagi tambahan untuk membeli rumah di atas harga itu. Ya, jadi begini ya, untuk Bapak Dava sekaligus dengan Bapak Wayan. Pertama mengenai masalah yang Bapak Dava katakan, mengenai banjir. Banjir sebenarnya pada lokasi rumah saya itu tidak pernah terjadi. Karena lokasi rumah saya itu daratannya tinggi. Jadi mungkin yang namanya banjir itu mungkin hanya sekedar berita hoax. Nah, jadi memang sudah dipastikan bahwa penularan COVID yang awalnya memang di daerah saya ini memang sudah masuk zona merah ya Pak ya. Namun sekarang mungkin ada banyak berita-berita dan data-data, mungkin nanti saya akan sediakan data juga. Saya kirim melalui email Bapak Dava yang bertanya ya, mengenai COVID. Jadi sudah banyak memang yang dipastikan sembuh total dari COVID, sehingga zona merah di alamat lokasi penjualan rumah saya ini sudah tidak zona merah lagi, gitu Pak. Nah, lalu mengenai masalah yang terakhir ya Pak Dava ya, tentang tindakan kejahatan. Seperti mungkin sering mendengar ya Pak ya, berita mengenai maling atau penculikan yang terjadi mungkin di daerah perumahan saya ini. Namun sekarang ini sudah adanya, apa itu kalau bahasa tempat saya, oh iya, ronda Pak. Jadi udah ada namanya ronda, sehingga ini memperkecil dari kasus kejahatan yang mungkin Pak Dava bilang. Selanjutnya bisa saya pastikan bahwasannya memang rumah saya dan alamat saya ini aman. Karena saya sendiri yang mungkin sudah bertahun-tahun tinggal di situ, belum pernah namanya saya mengalami kasus kejahatan seperti kayak penculikan, atau kerampokan, atau banyak hal-hal lain. Ya, kalau di rumah saya itu memang belum pernah terjadi. Sehingga dapat saya katakan dan saya pastikan kalau rumah yang saya jual ini aman dari kasus kejahatan. Jadi mungkin ya saya berharap bahwa penjualan ini tetap sesuai dengan harga yang saya mau di awal, 700 juta. Baik penawaran dari Pak Wayan secara cash maupun dari Pak Dava yang secara kredit, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Alifa atas penjelasannya. Jadi menurut saya begini, saya walaupun bilang begitu, tapi kita tidak tahu kedepannya bagaimana untuk tingkat kejahatan ini. Saya tetap kekeh dengan negosiasi saya, yaitu 650 juta rupiah secara kredit. Rp650 juta secara kredit ini mungkin bisa Anda tahu, Anda juga akan mendapatkan hasil yang 2 kali lipat dari investasi saya ini. Benar kan? Daripada Anda mengambil negosiasi yang diberikan oleh Bapak Wayan tadi, 650 juta secara cash. Bukankah lebih baik jika Anda menerima tawaran dari saya pertama ini, 650 juta secara kredit, jika Anda pikir baik-baik bahwa masalah penawaran saya ini sudah termasuk besar dong. Lagipun Anda juga sudah lelah dan Terus. jadi seperti itu Bu Alifa. Saya tetap akan mengajukan 650 juta secara kredit dan tidak lebih maupun tidak sesuai dengan 700 juta yang Anda tawarkan.
Seperti itu. Oh ya Bu, ada satu hal yang belum sempat saya tanyakan kemarin pada saat saya email Ibu. Itu alasan Ibu menjual rumah kenapa Bu ya? Apa karena ada masalah sesuatu yang mungkin berat atau bagaimana Bu? Sehingga Ibu menjual rumah tersebut. Ya, jadi gini ya Pak Wayan, kenapa alasan saya untuk menjual rumah ini sebenarnya bukan karena ada suatu hal yang buruk yang terjadi, atau citra buruk, atau mungkin keadaan lingkungannya yang buruk, atau seperti yang Bapak dapat tadi katakan ya, mungkin ada rawan kejahatan, bencana gitu ya, atau zona merah COVID ya, sama yang saat ini terjadi, itu sebenarnya bukan alasannya bukan itu. Tapi alasannya memang karena saya ingin menjual rumah ini membutuhkan dana untuk membangun rumah yang lokasinya lebih dekat dengan tempat saya bekerja. Alasannya seperti itu. Jadi kalau untuk alasan yang buruk, itu nggak perlu khawatir ya Pak ya. Karena untuk menempati rumah ini saya pastikan tidak ada dampak negatifnya. Makanya saya bersikeras bagaimana memang terjualnya harus sesuai dengan harga awal 700 juta. Jadi apabila meminta dengan harga 650 juta, menurut saya itu terlalu rendah ya, terlalu kecil. Karena lihat dari lokasi rumah saya strategis, surat-suratnya lengkap, sudah hak milik, seperti itu. Tambah dengan berita-berita yang disampaikan oleh Bapak Dava itu tadi adalah berita yang hoax ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya memang rumah yang saya jual ini ya dampak positifnya banyak daripada dampak negatifnya. Seperti itu. Ya, baik memang jika memang itu alasannya, di sini saya akan mencoba menaikkan harga penawaran saya, menaikkan seharga 660 juta secara cash. Mengingat saat ini saya butuh sekali tempat tinggal yang strategis dan saya melihat lokasi rumah yang Ibu tawarkan itu sangat strategis bagi saya. Bagaimana Bu? Jadi begini ya untuk Bapak Wayan atau Bapak Dava mengenai tawarannya mulai dari Bapak Dava yang secara kredit, Bapak Wayan secara cash ya. Mungkin sekarang Bapak Wayan udah naikin ya jadi 660. Jadi tetap sebenarnya Pak, saya mohon maaf banget nggak bisa mengganti dananya karena saya bersikeras tetap 700 juta. Kenapa? Karena keinginan saya untuk membangun rumah kembali di lokasi yang lebih strategis, lebih dekat dengan tempat kerja saya, ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Saya juga memikirkan untuk dampak saya mengenai ke depannya. Saya harus membeli tanah lagi, membangun rumah lagi, sehingga mungkin ketika saya menjual rumah saya dengan harga yang rendah, ini mungkin akan memberikan suatu kesulitan tersendiri untuk saya gitu. Karena kita sama-sama tahu ya, ini udah tahun 2020 yang mungkin harga tanah itu sudah jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal. Sehingga saya butuh dana yang mungkin sesuai dengan 700 juta di awal. Karena memang dana itu sudah saya terperinci, sudah saya hitung mengenai kebutuhan saya untuk membangun rumah lagi. Nah, ini juga mungkin akan menjadi salah satu bukti yang akan saya berikan ya kepada Pak Dava dengan Pak Wayan. Selain tadi yang diminta adalah sertifikat kepemilikan, surat penagihan, PBB, dengan nanti saya akan sertakan mengenai 700 juta ini untuk apa saja seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar 700 juta ini merupakan biaya besar yang saya bebankan atau memang saya berharap keuntungan atas penjualan rumah yang besar, tidak. Sebenarnya memang karena sudah saya hitung dengan biaya-biaya yang memang saya butuhkan untuk membangun rumah kembali. Jadi makanya saya bersikeras bagaimana caranya supaya ya dananya mohon tetap di awal Pak untuk 700 juta. Baik, Ibu Alipa, saya ingin berbicara lagi, mohon maaf. Di sini saya kan setelah menghitung-hitung kembali, saya sebenarnya ingin menaikkan penawaran saya sebesar 680 juta secara kredit.
ini untuk menekan angka yang tadi saya peroleh 650 juta setelah Anda ngotot ingin harga 700 juta tersebut. Jadi saya ingin menaikkan tawaran saya menjadi 680 juta secara kredit. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, tunggu sebentar. Di sini saya akan coba untuk menaikkan harga penawaran saya. Saya menawarkan kepada Bu Alifah untuk harga 680 juta secara cash agar lebih cepat. Yang telah diketahui bahwa Ibu Alifah saat ini sangat sekali kan membutuhkan dana untuk membangun rumah baru. Untuk itu, di sini kelebihan saya dalam penawaran adalah saya menawarkan secara cash kepada Ibu Alifah sebesar 640 juta agar lebih cepat. Dan Ibu Alifah dapat segera membangun rumah baru untuk keperluan Ibu Alifah. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah diterima atau tidak? Nah, ini. Ya, baik. Terima kasih ya untuk Bapak Wayan, Bapak Dava. Penawarannya mungkin kayaknya naiknya dikit-dikit banget ya. Sebenarnya nggak bisa, Pak. Karena saya pengen harganya tuh tetap sama seperti di awal, 700 juta. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, 700 juta itu memang sudah saya rinci dengan sangat rinci mengenai kebutuhan saya, mengenai pembelian saya yang akan datang, mengenai tanah yang akan saya beli, rumah yang akan saya bangun, gitu. Itu membutuhkan dana yang mungkin sudah pas dengan perhitungan saya, 700 juta. Mungkin kalau Bapak Wayan secara cash 800 juta, tetap tidak bisa mengubah keputusan saya. Atau Bapak Dava yang mungkin secara kredit, yang mungkin menawarnya jauh lebih tinggi dari Bapak Wayan, ya mungkin saya masih belum bisa menyepakati negosiasi ini. Bisa mungkin dinaikkan lagi, Pak? Waduh, sepertinya jika pribadi saya sendiri nih, sepertinya angka 680 juta secara kredit, Ibu Alifah, yang sudah saya tawarkan tadi, nggak bisa naik lagi. Jadi sepertinya itu sudah fix, itu tawaran terakhir yang bisa saya berikan. Walaupun jika Bapak Wayan ini mau menaikkan harganya, mungkin terserah dia, karena 680 juta ini sudah angka terakhir yang saya berikan. Terima kasih. Ya, jadi gini ya Pak Dava. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Dava. Ya, mungkin bisa dikatakan memang bagi Pak Dava atau bagi Pak Wayan, dana 680 juta itu sudah sangat tinggi ya. Benar. Namun kan itu pemikiran mengenai dana yang Bapak keluarkan, dana yang Bapak Dava keluarkan, dana yang Bapak Wayan keluarkan, memang itu sudah sangat besar ya. Namun kan berbeda dengan catatan saya, catatan keuangan saya yang memang saya pasnya dan membutuhkannya 700 juta. Karena memang kita punya catatan dan rules keuangan yang beda-beda mengenai catatan yang Bapak punya tentang keuangan yang mungkin besarnya harus seperti apa dikeluarkan dan mengenai kebutuhan saya itu seperti apa. Jadi saya berharap mungkin ya tetap dengan harga saya 700 juta. Seperti itu, Pak. Jadi maksud Ibu, tawaran 680 juta yang saya berikan ini ditolak begitu? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya bukan ditolak, Pak. Cuman saya berharap memang sesuai dengan keputusan saya di awal, 700 juta. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, Pak, kita punya pemikiran yang berbeda. Mungkin bagi Bapak itu besar karena memang itu yang Bapak keluarkan, tapi menurut saya itu belum pas dengan apa yang memang saya butuhkan. Lalu bagaimana nih menurut Pak Wayan, apakah tawarannya bisa ditambahkan sehingga negosiasi ini akan kita akhiri dengan kesepakatan seperti itu. Pak Wayan? Waduh, sangat sengit sekali ya penawaran yang ditawarkan oleh Ibu Alifah. Ya, memang jika memang seperti itu, dan saat ini saya juga butuh rumah, dan ini merupakan keinginan istri saya untuk memiliki rumah ini, saya akan melakukan penawaran terakhir kepada Ibu Alifah, yaitu sebesar 690 juta secara cash. Bagaimana Ibu? Tolong dipertimbangkan lagi. Ini sudah harga yang cukup besar untuk saya dan merupakan pengorbanan yang besar untuk saya. Jadi bagaimana Bu?
Ya, baik ya untuk Pak Wayan ataupun Pak Dava. Mungkin sekarang saya sudah mendapat kesimpulan, sudah mendapat keputusan dan kesepakatan mengenai negosiasi kita pada malam hari ini. Jadi, karena memang saya membutuhkan dana itu secara cash untuk pembangunan saya berkelanjutan, untuk pembangunan saya selanjutnya, untuk pembelian tanah, pembangunan rumah, karena memang saya juga membutuhkan tempat tinggal juga. Yang memang saya ingin membangun sesuai dengan keinginan saya, itu dekat dengan tempat kerja saya. Jadi, saya mengambil keputusan tentu dengan pembayaran secara cash. Dan ya mungkin dengan penuh pengorbanan ya, seperti yang dikatakan Pak Wayan, Yap, betul. untuk istrinya. Jadi ya mungkin saya akan mengambil dari pembeliannya Pak Wayan sebesar 690 juta secara cash. Nah, di sini saya mau mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Dava, bukan saya tidak tertarik dengan tawarannya mengenai dana yang mungkin kedepannya saya akan mendapat 2 kali lipat, namun melihat kebutuhan saya membutuhkan dana itu juga harus cepat. Jadi saya harus membutuhkannya secara cash. Jadi saya mohon maaf, saya harus menerima keputusan negosiasi ini kepada Bapak Wayan. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Alifah karena sudah menerima negosiasi dari saya. Dan ini deal, Ibu ya? Ya. Ya, baik. Saya di sini juga menanyakan bagaimana untuk mekanismenya, Bu. Mekanisme untuk pembayaran, untuk penyerahan suratnya, dan kapan waktunya, Bu. Ya, baik. Kepada Pak Wayan, mungkin seperti ini ya Pak ya, karena pembayarannya secara cash, mungkin nanti saya akan mengirimkan nomor rekening saya, maka Bapak lakukan pembayaran seperti yang di awal tadi, yaitu secara cash, nanti Bapak serahkan bukti transfernya. Nah, nanti saya akan mengirimkan surat-suratnya mengenai sertifikat rumahnya, mengenai surat-surat tagihannya, yang mungkin seperti di awal tadi sudah saya bilang ya, bukti-bukti yang Bapak Wayan minta, Bapak Dava minta, saya akan serahkan kepada Pak Wayan. Tidak berupa file dari email, namun saya akan kirimkan melalui pos. Jadi bisa dicek mengenai keaslian dari surat-surat itu. Dan itu setelah pembayarannya benar-benar dilakukan secara cash. Lalu nanti untuk rumahnya, silakan Bapak cek sendiri, survei sendiri, dan emang apabila nanti ditemukan dampak yang negatif, maka Bapak boleh berkomunikasi kembali dengan saya. Ya, baik, mungkin seperti itu ya untuk Bapak Wayan dan Bapak Dava, saya mohon maaf sekali lagi. Dan mungkin untuk negosiasi online kita pada malam hari ini sudah cukup sampai di sini aja, dan akan saya akhiri mungkin karena waktunya juga sudah terlalu malam. Dan saya berterima kasih karena negosiasi ini berakhir dengan kesepakatan. Karena sebelumnya juga saya melakukan banyak negosiasi secara online, banyak sekali email yang masuk, ingin menawarkan harga yang sangat tinggi, namun baru ini saya menemukan kesepakatan yaitu dengan Bapak Wayan. Semoga rumahnya bisa menjadi rumah yang sangat baik ya untuk pernikahan Pak Wayan dengan istrinya. Ya baik, mungkin sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih.